بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat Allah sangatlah banyak. Akan tetapi nikmat bisa melaksanakan salat subuh ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena nikmat yang satu ini tidaklah Allah berikan kepada semua orang, akan tetapi Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka siapa saja yang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baginya untuk mendapatkan pahala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa saja yang melaksanakan salat asar dan salat subuh, dakhalal jannah, maka dia jaminannya adalah masuk surga. Maka dua salat ini, terutama salat asar dan salat subuh, merupakan dua waktu yang sangat berat untuk dikerjakan. Salat asar sebagian orang selesai dari kerja. Bagi yang tidak bekerja biasanya tidur siang. Salat subuh apalagi waktu ngantuk-ngantuknya, waktu orang enak untuk tidur, akan tetapi dia mau meninggalkan tempat tidurnya untuk melaksanakan salat subuh. Maka karena dua salat ini sulit untuk dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar, yaitu dakhalal jannah, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang satu ini harus kita syukuri. Dan siapa yang melaksanakan salat subuh, terutama bagi kaum lelaki yang melaksanakan subuh secara berjamaah, maka dia telah mengawali harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang melaksanakan salat subuh tidak dengan berjamaah, maka dia telah mengawali, telah memulai harinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang satu ini, wajamaah sekalian, hendaknya harus kita syukuri. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau yang beriman,
dan kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan menjadi sahabat Al-Quran. Sebelum kita mengkaji tentang keutamaan tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu siapa yang menjadi sahabat Al-Quran. Siapakah orang yang dikatakan sebagai sahabat Al-Quran? Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang berusaha menghafalkan Al-Quran, dan yang terakhir orang-orang yang mampu mengamalkan isi-isi Al-Quran. Maka mereka inilah orang-orang yang disebut sebagai sahabat Al-Quran, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, namanya sahabat. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, kita rindu untuk membacanya. Karena sahabat dekat. Sahabat dekat, kalau kita jauh sehari saja, pasti akan rindu terhadap sahabat tersebut. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, maka hendaknya dia senantiasa membaca Al-Quran. Ada waktu longgar, gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan apabila tidak membaca Al-Quran setengah hari atau satu hari misalnya, maka dia rindu untuk membaca Al-Quran. Dan keutamaannya sangat besar. Nanti akan kita sebutkan keutamaannya. Kemudian setelah dia membaca, dia berusaha untuk menghafal Al-Quran. Di sini kita dikatakan berusaha. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran ini butuh kesungguhan yang luar biasa, butuh konsisten, butuh waktu luang untuk menghafalnya, butuh konsentrasi untuk menghafalnya. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu menghafal Al-Quran, maka hendaknya lari kepada yang ketiga, yaitu mengamalkan isi-isi Al-Quran. Setelah dia membaca, dia berusaha mentadabburi, dia berusaha mengingat neraka, dia berusaha mengingat adab-adab Allah, sehingga dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Dia mentadabburi ayat-ayat tentang surga, tentang pahala-pahala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, sehingga menjadi motivasi dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila membaca tentang perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, maka dia tidak bertanya-tanya kenapa Allah memerintahkan ini, seperti yang dilontarkan oleh Bani Israel, yang mana mereka selalu bertanya kenapa. Akan tetapi orang-orang yang beriman, ketika mendapati perintah Allah, ketika mendapati larangan Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Bukan sami'na wa asayna,
bukan kami dengar, tapi kami bermaksiat. Maka inilah yang harus kita lakukan di dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menghafal, akan tetapi berusaha untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran, mengamalkan, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang melakukan hal demikian, maka dia dikatakan sebagai sahabat Al-Quran. Dan kalau dia menjadi sahabat Al-Quran, keutamaannya sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Di antara keutamaan menjadi sahabat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-29, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang melaksanakan salat dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakat, bersedekah, sirran wa alaniyah, dari apa saja yang Allah rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah rusak sampai hari kiamat nanti. Maka di sini Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran hidupnya akan berkah, karena Al-Quran itu mubarak, karena Al-Quran itu berkah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membaca Al-Quran mubarak, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kehidupannya itu berkah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusannya. Allah akan jadikan dirinya kuat di dalam beribadah. Allah akan jadikan dirinya semangat di dalam beribadah dan tidak malas-malasan. Kenapa? Karena hidupnya berkah. Maka ini adalah keutamaan yang pertama, yaitu hidupnya akan menjadi berkah. Keutamaan yang kedua, bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa kecil, kemudian dia bertanya-tanya kepada dirinya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pahala? Bagaimana agar dosa-dosa kecil ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan dosa dengan melakukan perbuatan yang baik, dengan melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah. Tamhuha, maka perbuatan taat-taat ini, kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa tadi.
Dan di antara kebaikan adalah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa saja yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, satu huruf Bapak Ibu sekalian, bukan satu kosakata, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu baris, tapi satu huruf di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Maka dia mendapatkan satu kebaikan. Tapi Nabi mengatakan apa? Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Kemudian Nabi menegaskan, la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Kan dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, alif lam mim. Ini kata Nabi SAW bukanlah satu huruf. Tapi apa? Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau satu hurufnya itu satu kebaikan, berarti membaca alif lam mim dapat berapa kebaikan? 3 kebaikan. Tapi Nabi mengatakan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 30 kebaikan, padahal cuma alif lam mim. Bagaimana kalau dia membaca satu halaman? Bagaimana kalau dia membaca satu juz misalnya? Berapa kebaikan yang dia dapatkan di dalam membaca Al-Quran? Makanya tadi Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah hancur dan rusak dan rugi. Kenapa? Satu hurufnya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin memperbanyak pahala, tidak usah bingung-bingung. Silakan duduk di rumah membaca Al-Quran. Itu kebaikan semuanya. Itu pahala semuanya. Oleh sebab itu, alangkah bahagianya orang-orang yang selalu menjadi sahabat Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan keutamaan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tadi yang kita ceritakan itu di dunia. Keutamaan saat masih di dunia. Dan kalau sudah berpindah ke alam barzakh atau alam kubur, karena dia sudah menjadi sahabat Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan menemani dia di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya alam kubur, di saat kita menguburkan jenazah, pasti timbul rasa takut di dalam hati kita. Karena keadaannya seperti itu. Keadaannya gelap, sempit, ditimbun dengan tanah. Akan tetapi di alam barzakh tadi, kita tidak tahu seperti apa keadaannya. Dan pastinya ketika orang menguburkan jenazah, dia pingin nanti kalau meninggal ada temannya, minta ditemani.
Maka siapa yang merasa seperti itu, ingin ditemani di alam kuburnya, maka diantaranya adalah jadilah sahabat Al-Quran. Karena Al-Quran akan menemani dia di dalam kubur. Dalam hal ini Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala berkata, wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Dan ketika seseorang itu merasa ketakutan dengan gelapnya di dalam kubur, di saat dia seperti itu, apa? Yalqahu sanan mutahallila. Al-Quran datang menemani dia dalam keadaan berseri-seri dan dalam keadaan sangat bersih, enak dipandang, sehingga membuat penghuni kubur tersebut tidak merasa takut. Kenapa? Sudah ditemani oleh Al-Quran. Dan tentunya bukan cuma Al-Quran, tentunya amal-amal solih dia juga akan menemani dia di dalam kubur. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di dunia keutamaannya luar biasa. Di dalam kubur, di alam barzakh, Al-Quran akan menemaninya. Dan kita tidak tahu di alam barzakh itu sampai berapa lama. Di alam barzakh itu sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Oleh karena itu, orang-orang yang sekarang di dalam kubur, ketika mereka mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, mereka akan mengatakan, ya Rabbi ajjilis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia merasa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur, dan dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Karena Bapak Ibu sekalian, orang ketika di dalam kubur, dia mendapatkan kenikmatan, dia diperlihatkan surga, sehingga dia ingin sekali agar Allah menyegerakan hari kiamat, sehingga dia segera masuk ke dalam surga. Maka ini keutamaan menjadi sahabat Al-Quran di dalam kubur atau di alam barzakh. Kemudian ketika Allah membangkitkan dia dari kuburnya, Al-Quran pun juga menemani dia. Masya Allah, di dalam kubur ditemani. Kemudian ketika dibangkitkan dari kubur juga ditemani. Di mana dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahib. Sesungguhnya Al-Quran akan menemui sahabatnya pada hari kiamat nanti saat terbelahnya kuburan. Ketika kuburan itu terbelah dan masing-masing menuju ke padang mahsyar, maka di saat itu Al-Quran menjadi seseorang yang bercahaya dan berseri-seri. Maka fayaqulu lahu, Al-Quran berkata kepada para sahabatnya, hal ta'rifuni, apakah kamu kenal dengan saya? Apa jawabannya? Fayaqulu ma a'rifuk. Sahabatnya ini mengatakan, saya tidak mengenalimu. Kenapa? Karena Quran menjadi seseorang yang sangat bersih, sangat bercahaya. Fayaqulu ana sahibukal Quran.
maka orang ini yang wajahnya bersinar dan bercahaya berseri-seri, dia mengatakan, saya ini sahabatmu, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Di dalam kubur ditemani, kemudian bangkit dari kubur juga ditemani. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita semua nanti ketika dibangkitkan dari kubur itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya bagaimana? Apakah ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan berpakaian? Tidak ada. Apakah ada bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan atau disunat? Tidak ada. Seperti itulah keadaan kita semua nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan dari kubur, semua orang akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai apa-apa. Tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan belum dikhitan. Seperti itulah keadaan manusia di padang mahsyar. Luar biasa. Dan di padang mahsyar Bapak Ibu sekalian, matahari akan didekatkan ke kepala masing-masing orang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa bentuknya. Ada di antara mereka yang tercekik dengan keringatnya. Kayak orang apa? Kayak orang dia masuk ke dalam kolam renang tapi apa? Tapi segini, ya sampai di tenggorokan ini. Ya sehingga apa? Sehingga dia merasa tercekik. Ya, kalau kolam renang kan enak, dia airnya seperti itu. Tapi nanti di padang mahsyar dia tercekik dengan keringatnya sendiri. Ada juga di antara mereka yang antara kepala dengan jarak mata dengan matahari itu sangat jauh sekali. Itu semua sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Nah, di saat keadaan seperti itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran luar biasa. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Masya Allah. Siapa yang tidak mau dikumpulkan bersama para malaikat Bapak Ibu sekalian? Tentunya kita semua mau untuk dikumpulkan bersama para malaikat. Bagaimana caranya? Menjadi sahabat Al-Quran. Belum sampai sini Bapak Ibu sekalian. Tadi dari dunia, kemudian alam barzakh, kemudian dibangkitkan dari dalam kubur menuju ke padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar dikumpulkan bersama para malaikat. Belum sampai sini saja. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang membawa syafaat bagi sahabatnya. Dan kita di dunia ini sering sekali mengatakan, semoga kita kelak mendapatkan syafaat. Semoga nanti kita di akhirat mendapatkan syafaat. Ini kabar gembira dari Nabi SAW. Di antaranya siapa yang ingin mendapatkan syafaat, hendaknya dia menjadi sahabat Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi syafaat bagi sahabatnya.
Kemudian Nabi SAW bersabda, Iqra'u Az-Zahrawain, bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang mana dua surat ini disebut dengan Az-Zahrawain, dua bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Apa? Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Karena dua surat ini nanti pada hari kiamat, di saat di padang mahsyar, akan menjadi apa? Seperti awan. Bayangkan, tadi sudah kita jelaskan bahwa di padang mahsyar antara kepala manusia dengan matahari itu bermacam-macam. Didekatkannya dengan kepala itu bermacam-macam. Nah, sahabat Al-Quran apa? Dia tidak akan merasa kepanasan. Kenapa? Karena di atasnya ada Al-Quran yang menjadi awan baginya. Kalau musim, ya, misalnya musim apa saja, kemudian ada awan, itu pertanda bahwa apa? Bahwa panasnya tertutupi dengan awan tersebut, atau berubah menjadi mendung. Kalau mendung, panas atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Dia tidak akan merasakan kepanasan. Kenapa? Al-Quran menjadi mendung. Masya Allah, luar biasa ini Al-Quran. Apakah cukup sampai sini Bapak Ibu sekalian? Masih ada lagi. Apa? Au tayrin sawafa, au min tayrin sawafa yuhajjani an ashabihima. Al-Quran berubah menjadi sekumpulan-sekumpulan burung yang sangat banyak. Apa? Mau apa Al-Quran ini? Al-Quran akan menjadi pengacara bagi sahabatnya ketika sahabatnya ini disidang oleh Allah. Subhanallah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita menuju surga itu panjang sekali, lama sekali. Ketika di padang mahsyar itu apa yang kita lakukan? Di padang mahsyar itu kita masih menunggu apa? Menunggu kedatangan Allah untuk dilaksanakan acara sidang. Itu menunggunya sangat lama Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun. Padahal Bapak Ibu sekalian, satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Dari zaman Nabi sampai sekarang sudah ada 50.000 tahun? Belum ada. Baru berapa? Seribuan. Berarti dari zaman Nabi sampai sekarang itu belum ada satu hari di akhirat. Padahal menunggu sidang ini waktunya sangat lama. Maka di saat itu orang-orang yang beriman, mereka akan mencari para nabi untuk meminta syafaat agar sidangnya segera dimulai. Maka apa? Semua para nabi tidak mampu untuk membantu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu beliau apa? Sujud, lama sekali sujudnya, sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, dan mintalah kamu pasti akan diberi, washfa' tushaffa', dan mintalah syafaat maka kamu akan diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Di saat itulah acara sidang dimulai Bapak Ibu sekalian. Dan masing-masing orang akan disidang oleh Allah
wa laisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada penerjemah sama sekali. Antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya di dunia ini ketika seseorang disidang pasti membutuhkan pengacara. Akan tetapi nanti di akhirat tidak ada yang mau menjadi pengacara. Bapaknya, ibunya, anaknya, keluarganya, saudaranya, temannya, tidak ada yang mau jadi pengacara. Siapa yang jadi pengacara? Al-Quran. Bagi yang menjadi sahabat Al-Quran, bayangkan. Dan Al-Quran betul-betul akan apa? Akan menjadi pengacara bagi sahabatnya ini, akan betul-betul membela sahabatnya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka ini coba keutamaan-keutamaan seperti ini mari kita kejar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita di dunia itu tidak lama Bapak Ibu sekalian. Karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kita semuanya akan berpindah ke alam barzakh, kemudian ke alam akhirat. Ini masih ada dua alam lagi yang harus kita lewati Bapak Ibu sekalian. Yaitu setelah di dunia masih ada alam barzakh atau alam kubur. Makanya jangan sekali-kali ketika masuk ke dalam pemakaman kemudian melihat kuburan, jangan sekali-kali mengatakan kamu enak sekali sudah mati dan sudah tidak punya tanggungan lagi di dunia. Kamu betul-betul merasakan kenikmatan di alam kubur. Buktinya apa? Kamu tidak pulang ke rumahmu. Maka ini ucapan yang tidak benar Bapak Ibu sekalian. Dia tidak tahu bahwa orang di dalam kubur itu sedang apa, tidak tahu. Biasanya manusia ketika dia punya banyak masalah, banyak pikiran, banyak musibah, pinginnya apa? Segera meninggal. Bahkan di antara mereka apa? Mengatakan lebih baik bunuh diri agar tidak melihat masalah-masalah di dunia ini. Dia merasa bahwa dengan bunuh diri itu masalah selesai. Padahal itu masalah besar nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri di dunia, kalau dia bunuh dirinya itu menghisap racun, maka nanti di neraka dia akan menghisap racun terus menerus. Seperti itu keadaannya. Kalau dia bunuh dirinya dengan menusukkan pisau atau pedang ke perutnya, maka seperti itu yang dia lakukan nanti di akhirat. Dia akan menusukkan pisau ke dalam perutnya. Dan kalau dia bunuh dirinya minta ditabrak bis atau minta ditabrak kereta misalnya, maka nanti itu yang akan dia lakukan di akhirat, ditabrak bis dan kereta terus menerus. Jadi bukan malah menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah yang lebih besar nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, inilah di antara keutamaan menjadi sahabat Al-Quran. Dengan keutamaan ini kita faham betapa besarnya pahala menjadi sahabat Al-Quran. Dan semoga kita semuanya menjadi sahabat Al-Quran. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari siksa kubur. Dan semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada kesalahan itu dari syaitan, dan kita berlindung kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.